Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Armila Putri dari S1 Akuntansi 2018, Fakultas Ekonomi Unisula, kelas Manajemen Strategi A5E2 dengan NIM 49. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan proses manajemen strategi. Yang pertama ada penilaian awal. Titik awal dari proses adalah penilaian awal dari perusahaan. Pada tahap ini, manajer harus secara jelas mengidentifikasikan misi dan misi perusahaannya. Visi adalah tujuan akhir bagi perusahaan dan arah bagi karyawan. Selain itu, misi adalah menggambarkan bisnis perusahaannya. Visi menginformasikan pemangku kepentingan organisasi tentang produk, pelanggan, pasar, nilai, kepedulian terhadap citra publik dan karyawan organisasi. Pernyataan misi menyeluruh bertindak sebagai panduan bagi manajer dalam membuat keputusan harian yang tepat. Yang kedua ada analisis situasi. Ketika perusahaan mengidentifikasikan misi dan misinya, perusahaan harus menilai situasinya saat ini di pasar. Hal ini termasuk mengevaluasi lingkungan eksternal dan internal organisasi dan menganalisis pesaingnya. Lingkungan mikro mempengaruhi perusahaan dalam industrinya. Ini dianalisis menggunakan Porter's Five Forces Framework. Pesaingan adalah kekuatan eksternal yang tidak terkendali yang mempengaruhi perusahaannya. Hasilnya, analisis situasi mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi organisasi dan mengungkapkan gambaran yang jelas tentang situasi perusahaan di pasar. Yang berikutnya ada formulasi strategi. Analisis situasi yang berhasil diikuti oleh penciptaan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang menunjukkan sasaran yang dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dalam jangka panjangnya. Tujuan jangka panjang bertindak sebagai arah untuk pemilihan strategi tertentu. Dalam sebuah organisasi, strategi dipilih pada 3 level yang berbeda. Yang pertama ada strategi bisnis. Strategi bisnis ini itu digunakan ketika strategi unit bisnis, divisi, atau usaha kecil menengah memilih strategi hanya untuk satu produk yang dijual dan hanya dalam satu pasar. Yang kedua ada strategi tingkat perusahaan. Pada tingkat ini, para eksekutif di perusahaan induk teratas memilih produk mana yang akan dijual, pasar mana yang akan dimasuki, dan apakah akan mendapatkan pesaing atau bergabung dengannya. Mereka memilih antara integrasi, intensif, diversifikasi, dan strategi defensif. Yang selanjutnya ada yang ketiga ya, ada strategi global atau internasional. Manajer dapat memilih di antara banyak alternatif strategis yang tergantung pada tujuan perusahaan, hasil analisis situasi, dan tingkat strategi yang dipilihnya. Kemudian proses berikutnya ada implementasi strategi. Bahkan, rencana strategi terbaik harus dilakukan atau dilaksanakan dan hanya strategi yang dijalankan dengan baik yang menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaannya. Pada tahap ini, keterampilan manajerial lebih penting daripada menggunakan analisis. Komunikasi dalam implementasi strategi sangat penting karena strategi itu yang baru harus mendapatkan dukungan seluruh organisasi untuk implementasi yang efektif. Contoh implementasi strategi yang digunakan itu ada 6 langkah. Yang pertama ada menetapkan tujuan tahunan, yang kedua ada merevisi kebijakan untuk memenuhi tujuan, yang ketiga ada mengalokasikan sumber daya ke area-area strategis panjang, yang keempat ada mengubah struktur organisasi untuk memenuhi strategi baru, yang kelima ada mengelola resistensi terhadap perusahaannya, dan yang keenam ada memperkenalkan sistem penghargaan baru untuk hasil kinerja jika
diperlukan saja. Nah, proses yang terakhir ada pemantauan strategi. Implementasi harus dipantau agar sukses. Kenapa? Karena kondisi dan dalam perusahaan secara eksternal dan internal yang terus berubah, itu manajer harus terus-menerus meninjau kedua lingkungan tersebut karena kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman baru mungkin saja muncul. Jika keadaan baru mempengaruhi perusahaan, manajer harus mengambil tindakan korektif sesegera mungkin. Biasanya, taktik dari strategi diubah untuk memenuhi kondisi baru. Mengukur kinerja adalah kegiatan yang paling penting dalam pemantauan strategi. Kinerja harus dapat diukur dan diperbandingkan. Manajer juga harus membandingkan hasil aktual mereka dengan hasil yang diperkirakan dan melihat apakah mereka berhasil dalam mencapai tujuan mereka. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu bisa disebut juga dengan keunggulan bersaing. Itu merupakan kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Nah, keunggulan kompetitif ini itu juga bisa dikatakan pada fase dimana ketika perusahaan dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan perusahaan pesaing atau perusahaan lainnya, atau memiliki sesuatu yang diinginkan perusahaan saingan, maka itu dapat mempresentasikannya.